Halo, selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat berjumpa kembali di semester genap. Tetap semangat belajar karena ini adalah semester penentuan. Seperti yang Ibu sampaikan pada semester sebelumnya, di semester genap kalian akan belajar tentang materi pelajaran sejarah. Di semester ganjil kalian belajar tentang pelajaran sosiologi. Di kelas 7 kita akan mulai mempelajari yang pertama kali adalah bagaimana kehidupan masyarakat Indonesia pada masa praaksara. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas dua hal. Yang pertama adalah apa sih pengertian dari masa praaksara, dan yang kedua kita akan membahas mengenai masa praaksara kalau ditinjau dari aspek geografisnya. Selalu Ibu ingatkan setiap belajar IPS, kamu sediakan buku kamu untuk semakin melengkapi pengetahuan dari materi yang Ibu sampaikan. Bukalah halaman 213 sampai 217. Ingat, jangan lupa untuk selalu berdoa sebelum melakukan aktivitas. Tetap menjaga kesehatan dan tetap disiplin dalam mengisi daftar hadir di GCR. Seperti biasa, Ibu selalu tampilkan tujuan pembelajaran kita. Hal ini disebabkan Ibu ingin mendapatkan pengetahuan dari apa yang sudah kamu lihat dari video pembelajaran yang Ibu tampilkan. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah kamu harus mampu menjelaskan apa arti zaman praaksara. Lalu kamu harus mampu menyebutkan 4 zaman praaksara. Kemudian kamu harus mampu mengidentifikasi ciri-ciri kehidupan pada keempat zaman praaksara tersebut. Dan yang terakhir, kamu harus mampu menjelaskan bagaimana penemuan fosil-fosil pada zaman praaksara. Di video pembelajaran ini, Ibu akan tampilkan bentuk-bentuk manusia yang hidup di zaman praaksara berdasarkan fosil-fosil yang ditemukan dan para ahli arkeolog yang menemukannya. Oke, mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Praaksara adalah masa di mana manusia belum mengenal tulisan. Pra artinya sebelum, aksara artinya mengenal tulisan. Jadi praaksara sebelum mengenal tulisan. Pada masa ini kehidupan manusia itu sangat sederhana dan budayanya masih sangat rendah. Ingat, kali ini kita belajar tentang sejarah. Belajar sejarah adalah mempelajari suatu peristiwa di masa lalu yang sudah ditelusuri melalui penelitian terhadap benda-benda yang ditemukan oleh para ahli. Benda-benda masa lalu itu bisa berupa gambar atau lukisan di dinding gua, di batang-batang pohon, di batu, peralatan yang digunakan oleh manusia pada saat itu, dan fosil-fosil yang tertimbun di dalam tanah. Dengan teknologi yang modern sekarang ini, manusia sudah bisa memprediksi hal-hal apa yang terjadi pada masa lampau. Praaksara terdiri atas 4 zaman. Yang pertama adalah Arkaikum. Zaman ini terjadi 2.500 juta tahun yang lalu. Yang kedua adalah zaman Paleozoikum, berlangsung 340 juta tahun yang lalu. Yang ketiga adalah zaman Mesozoikum, terjadi 140 juta tahun yang lalu. Dan yang terakhir adalah zaman Neozoikum, yaitu zaman di mana terjadinya 60 juta tahun yang lalu sampai saat ini. Jadi masa ini dianggap sebagai Neozoikum. Adapun keadaan kehidupan di zaman praaksara ini bisa kamu perhatikan dari apa yang Ibu sampaikan saat ini. Pada masa Arkaikum, saat itu kulit bumi masih panas dan bumi belum stabil. Serta pada masa Arkaikum belum ada makhluk hidup, jadi belum ada tanda-tanda kehidupan. Saat ini bumi sedang dalam upaya mencapai bentuk yang sempurna. Di materi geografi, kamu akan belajar tentang bagaimana terbentuknya
bumi atau planet. Pada masa Paleozoikum itu bumi sudah terbentuk. Jadi pada saat ini sudah mulai ada tanda-tanda kehidupan. Sudah ada mikroorganisme, sudah ada ikan, ada amfibi, ada reptil yang bentuknya masih kecil, tapi jumlahnya belum begitu banyak. Pada masa Mesozoikum, ikan dan reptil sudah mulai banyak. Pada masa inilah diprediksi dinosaurus hidup. Dan di zaman Neozoikum ini terbagi atas dua zaman. Zaman tersier yang terbagi atas zaman Paleosen, Eosen, Oligosen, Miosen, dan Pliosen. Yang kedua untuk zaman Neozoikum adalah zaman Quarter, yaitu zaman Pleistosen dan zaman Holosen. Pada masa ini, di zaman Pleistosen, itu sudah mulai ada kehidupan, sudah ada manusia-manusia purba, yang nanti kamu akan lihat bagaimana bentuk dan fisiknya. Yuk kita lihat bagaimana sih bentuk dari manusia purba di zaman Pleistosen dari hasil penemuan para ahli. Yang pertama adalah Pithecanthropus mojokertensis. Ditemukan oleh von Koenigswald sekitar tahun 1936 di dekat Mojokerto di sepanjang lembah Sungai Bengawan Solo. Jadi diperkirakan Pithecanthropus mojokertensis itu hidup sekitar 2,5 hingga 1,4 juta tahun yang lalu. Yang kedua adalah Meganthropus palaeojavanicus. Ditemukan juga oleh von Koenigswald itu di desa Sangiran pada tahun 1941. Sangiran ini terletak di sebelah utara Surakarta. Manusia purba Meganthropus palaeojavanicus hidup sekitar 2 hingga 1 juta tahun yang lalu. Yang ketiga adalah Pithecanthropus erectus. Pithecanthropus erectus ditemukan oleh Eugene Dubois di desa Trinil di Jawa Timur tahun 1890. Jadi Pithecanthropus erectus itu disebut juga sebagai manusia kera. Jadi pada saat ini dianggap dia tingkatannya masih lebih rendah daripada manusia atau Homo sapiens. Kita lanjutkan. Yang keempat adalah Homo soloensis. Homo soloensis ini diteliti oleh von Koenigswald dan Wedrenses di lembah Sungai Bengawan Solo di desa Ngandong sekitar tahun 1931. Homo soloensis artinya manusia dari Solo. Diperkirakan kehidupannya sudah lebih maju dibandingkan dengan manusia-manusia purba yang tadi Ibu tampilkan sebelumnya. Hal ini dilihat dari peralatan yang sudah mereka gunakan. Lalu ada Homo wajakensis. Homo wajakensis ditemukan oleh Eugene Dubois di desa Wajak, Jawa Timur pada tahun 1889. Dan yang terakhir adalah Homo floresiensis. Ditemukan di Pulau Flores pada bulan September tahun 2003. Penemuan Homo floresiensis ini adalah merupakan penelitian gabungan antara arkeolog Indonesia dengan Australia yang dipimpin oleh Mike Morwood di Flores tahun 2003 seperti yang Ibu sampaikan tadi. Kali ini Ibu akan tampilkan tokoh-tokoh peneliti manusia purba di Indonesia. Ingat, bagaimanapun kalian harus menghargai, dari mereka lah kita mengetahui dan mendapatkan ilmu pengetahuan. Yang pertama adalah von Koenigswald. Dia adalah seorang geolog yang berkebangsaan Jerman Belanda.
Dan ini adalah Eugen Dubois, geolog yang berkebangsaan Belanda. Lalu di sini kita perhatikan ada Franz Wedert, geolog berkebangsaan Jerman yang bekerja sama dengan von Koenigswald yang meneliti bersama-sama tentang penemuan manusia purba di Indonesia. Dan yang terakhir inilah Mike Morwood yang memimpin penelitian di Flores yang merupakan arkeolog dari negara Australia. Jadi anak-anak ibu, demikianlah materi pelajaran kita hari ini. Kita pelajari secara pelan-pelan. Kamu boleh bertanya tentang hal-hal yang ingin kamu ketahui dari ibu. Di bagian penutup, cobalah kamu cari dan tentukan. Yang pertama, di wilayah provinsi mana saja di Indonesia ditemukan fosil-fosil manusia purba. Lalu kemudian ilmuwan dari negara mana saja yang sudah berhasil menemukan fosil manusia purba di Indonesia. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Kesimpulan materi hari ini akan Ibu buat di classwork. Tetap semangat dan tetap menjaga kesehatan.